Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Allaqa bihamlin. Fasal tentang menta'liya suami dengan kandungan. Ka'an qala in kuti hamilan fa'anti talikun. Seperti bahwa berkata, ya suami, jika adalah kamu itu hamil, maka kamu tertalak. Fa in kana biha hamlun zahirun, maka jika ada dengannya istri itu kandungannya jelas, waqa'at talaqu fil hali, niscaya jatuh ya talak pada saat itu juga. Wa illa ay wa illam yakun biha hamlun zahirun nazara, dan jika tidak ada dengannya istri kandungan yang jelas, niscaya dilihat akan ia keadaan. Fa in waladathu, maka jika melahirkan ia wanita akan kandungan, liduni sittati ashhuri min ta'liki bi an wuqu'ahu, bagi kurang 6 bulan dari ta'liq, dengan bahwa sesungguhnya jatuhnya talak, hina ketika itu. bana bukan bianna, bana. Liduni sittati ashhurin min ta'liki bana wuqu'ahu hina ta'liki. Bana wuqu'uhu, Bana wuqu'uhu hina ta'liki, bagi kurang 6 bulan dari ta'liq, niscaya bagi kurang 6 bulan dari ta'liq, niscaya terbuktilah jatuhnya talak ketika itu. Ta'liq karena adanya kandungan. inda ta'liq, inna ta'liq, ketika ta'liq. Liwujudil hamli hina izin iz aqallu muddatihi sittatu ashhurin, karena ada kandungan ketika itu, karena minimal masanya mengandung itu 6 bulan.
awaladat atau melahirkan ia istri li aktsara min 4 sinina min ta'liki, bagi lebih dari 4 tahun dari ta'liq, atau bainahuma antara keduanya, ai baina 6 asyhurin wa 4 sinina, antara 6 bulan dan 4 tahun. Wa wuti'at ba'dal ta'liqi, dan diwatak ia akan istri setelah ta'liq. Wa amkana hudutsuhu bihi, dan memungkinkan munculnya kandungan dengannya watak, ai hudutsul hamli bil wat'i bil ankana bainal wat'i wal wudu'i 6 asyhurin fa'ktsaru, adanya kandungan dengan watak bahwa ada antara watak dan melahirkan itu 6 bulan atau lebih. Fala yaqa'u bita'liqi talaqun litabayyunin tifa'il hamli, maka tidak terjatuh dengan ta'liq oleh talak karena jelas ternafinya kandungan. Muddatul hamlil ula, di dalam bentuk kejadian yang pertama, id aktsara muddatil hamli 4 sinina wal ihtimali, karena maksimal masa mengandung 4 tahun, dan karena memungkinkannya munculnya kandungan minal wat'i, dari watak, ba'dal ta'liq, setelah ta'liq, fi thaniyati, pada contoh yang kedua. Wal aslu baqa'un nikahi, dan ada pun hukum asal, hukum kekal, hubungan nikah. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yata'aha ba'da ta'liqi aw wati'aha ba'dahu wa lam yumkin hudutsul hamli, dan jika tidak mewatak ia suami akan istri setelah ta'liq, atau mewatak ia suami akan istri setelahnya ta'liq, dan tidak memungkinkan nampaknya kandungan, bizalika wad'i bi an kana bainahu wa bainal wat'i duna 6 asyhurin, dengan demikian watak, dengan bahwa ada antaranya watak dan di antaranya melahirkan itu kurang 6 bulan. Fal asah, dalam pendapat sah. Apa? Itu koman yang tuh. Fal asahu uku'uhu, maka pendapat asah jatuh talak, litabayyuni wujudil hamli innal ta'liqi zahiran, karena jelas adanya kandungan ketika ta'liq secara zahir. Wathani, dan pendapat kedua, la yaqa'u li ihtimali hudutsil hamli ba'da ta'liq, tidak jatuh ia talak karena memungkinkan nampak kandungan setelah ta'liq, bistidkhaliha maniyahi
wa maniyahu wal aslu baqa'un nikahi. Dengan memasukkan ia suami akannya istri akan mani dan hukum asal kekal nikah. Alhamdulillah, ketika suami mengkaitkan hubungan nikah, mengkaitkan talak dengan kandungan, seperti ucapannya, in kunti hamilan fa anti tawdik, jika kamu hamil maka kamu jatuh talak. Ketika ucapan ini diucapkan suami kepada istri, bagaimana hukum syariat menyikapinya? Ada beberapa kemungkinan. Satu, kalau memang istrinya tersebut nampak hamilnya, jelas hamil, sudah diperiksa ke dokter, katanya kandungannya 4 bulan, 6 bulan, maka jatuhlah talak saat itu juga. Itu jelas. Tapi kalau kondisi kehamilan istri tersebut tidak jelas, apakah dia hamil atau tidak hamil, maka tergantung kepada uraian berikut. Satu, kalau setelah diucapkan talak, istri itu melahirkan kurang dari masa 6 bulan, diucapkan talak tanggal 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei dia melahirkan, bana hukum, pasti talak sudah jatuh. Terbukti talak jatuh ketika taklik kemarin, 5 bulan yang lalu. Kenapa hukumnya begitu? Karena ketika istri itu melahirkan 5 bulan sejak ditalik talak, pasti anak itu sudah ada ketika taklik, pasti istri sudah hamil. Karena minimal hamil itu harus 6 bulan, minimal hamil 6 bulan. Sementara dia melahirkan nggak sampai 6 bulan, bertanda ketika ucapan talak kandungan itu sudah ada. Itu hukum pertama kalau hamilnya nggak jelas. Yang kedua, apabila wanita itu melahirkan lebih daripada 4 tahun sejak taklik. Ditaklik itu Januari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 sekarang. Bulan 6 kemarin dia melahirkan. Jadi sudah 5 tahun setengah dia melahirkan. 5 tahun setengah jaraknya antara dia lahir dengan, antara dia melahirkan dengan talik talak. Itu pasti talak tidak jatuh. Nah, kenapa tidak jatuh? Karena maksimal hamil hanya 4 tahun. Maksimal hamil 4 tahun. Sementara sekarang dah lebih 4 tahun. Berarti ketika dia katakan talik talak oleh suaminya, dipastikan dia tidak hamil. Itu mana aksar min arba'i sinin minat taklik. Atau kejadian yang ketiga, si wanita itu melahirkan antara 6 dan 4 tahun. Antara 6, berarti lebih 6 tahun, lebih 6 bulan. Kemudian kurang 4 tahun. Lebih 6 bulan, kurang 4 tahun. Dan wanita itu digauli oleh suaminya setelah taklik talak, yang walaupun hubungan itu hukumnya haram. Nah, kenapa haram? Karena ketika dia mentaklik talak tadi, dia tidak boleh menggauli istrinya sehingga dia pastikan istrinya hamil atau tidak. Sama tasawurnya dengan pembahasan kemarin,
kalau burung itu gagak jatuh talak kepada istriku, selama burung itu gak terbukti, dia tidak boleh menggauli istrinya. Begitu juga di sini. Tapi terjadilah hubungan setelah taklid dan memungkinkan hamil itu, hubungan itu menyebabkan munculnya hamil. Bisa ada kemungkinan hubungan itu menyebabkan hamil. Bagaimana perhitungannya bisa dikatakan hubungan itu menyebabkan hamil? Bi angkana bainal wati wal wada' sittatu ashhur. Jarak antara dia digauli dengan melahirkan itu 6 bulan atau lebih. 6 bulan atau lebih. Tapi kalau kurang 6 bulan, sejak dia digauli oleh suaminya lalu melahirkan kurang 6 bulan, maka dipastikan hubungan itu tidak melahirkan, tidak menyebabkan hamil. Kalaulah hubungan itu menyebabkan hamil, tidak mungkin ada melahirkan kurang 6. Kalau mungkin itu ada kemungkinan dari hubungan tersebut, maka harus melahirkannya 6 bulan lebih sejak digauli. Itu mana berkemungkinan lahirnya, munculnya hamil gara-gara hubungan tersebut karena jarak antara hubungan dengan melahirkan itu 6 bulan atau lebih, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak ini jawab kepada dua masalah di atas. Lahirnya lebih daripada 4 tahun sejak taklid, atau melahirkan antara 6 bulan dengan 4 tahun, tapi setelah taklid terjadi hubungan badan, yang dari hubungan badan itu masa melahirkannya 6 bulan ke atas, maka tidak terjatuhlah talak. Kenapa tidak terjatuh talak? Alasan untuk kejadian pertama adalah litabayyunin tifa'il hamli muddatal hamlil ula, karena terbukti ternapinya hamil pada masa kandungan di kasus pertama, yaitu melahirkan lebih dari 4 tahun atau lebih. Karena maksimal hamil hanya 4 tahun. Kemudian ada kemungkinan terjadinya hamil dari waktu yang ada setelah taklid pada kasus kedua. Nanti ihtimal kan? Karena ihtimal maka masuk kategori ragu. Apabila ragu, kembali pada hukum istishab. Al-aslu baqa'un nikah, kembali ke hukum asal. Hukum asal adalah kekal nikah. Tetapi ketika si wanita itu melahirkan di atas masa 6 bulan, di bawah masa 1 tahun, dan di antara 6 bulan, apabila wanita itu melahirkan di atas masa 6 bulan dan di bawah 4 tahun, kemudian suami tidak pernah menggauli wanita tersebut setelah taklid talak atau digauli, tetapi tidak mungkin hamil muncul karena hubungan tersebut. Buktinya, karena melahirkan terjadi sejak hubungan itu tidak sampai 6 bulan, maka pendapat yang kuat jatuh talak. Karena terbukti kandungan sudah ada saat taklid talak disampaikan. Menurut pendapat yang kedua, tidak jatuh talak, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan, yaitu terjadinya hamil setelah taklid dengan sebab istri memasukkan mani suami, istidkhaliha maniyahu,
memasukkannya istri akan mani suami. Nah, ada pakai suami situ. Istri yang masukkan mani suami ke dalam faradnya sendiri. Nah, tahu di mana dia dapat mani suaminya? Nah, berarti para ulama fikih ini di saat mereka ngomong seperti ini, saat itu belum ada lagi medis yang memasukkan mani suami ke rahim istri. Hari ini kan ada, disuruh suaminya mengeluarkan mani, kemudian diberikan ke dokter, dokter itu masukkan ke rahim istri. Nah, proses itu tidak ada di zaman kitab ini ditulis, tapi mereka sudah berbicara ke wilayah itu. Coba bayangkan, mereka sudah membicarakannya. Adanya yang namanya hamil bukan karena suami, tapi hamilnya karena istri. Gara-gara istri ambil mani suami masukkan ke badannya. Waktu itu kitab ini dibaca, mereka tulis itu nggak ada tasawurnya itu. Tasawurnya nggak ada, bentuk kasus kejadiannya nggak ada. Ketika hari ini kita paham dari masalah ini, karena memang itu sudah menjadi sesuatu yang dipraktekkan. Nah, jadi menurut pendapat kedua, nggak jatuh talak. Kenapa nggak jatuh talak? Karena bisa saja itu hamil itu, melahirkan itu muncul karena hamil. Hamilnya itu bukan karena hubungan badan, tapi hamil itu karena istri yang masukkan sperma suami ke dalam badannya. Hukum asal kekal nikah. Masih ada ihtimal kan? Setiap ada kemungkinan A dan B, maka kembali kepada hukum asal. Al-aslu baqa'un nikah. Ini disebut dalam ilmu usul istishab. Nah, kembali pada hukum asal. Namun pendapat itu lemah. Walaupun lemah, tapi tasawurnya sudah lintas generasi. Nah, tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Ta'arudu lil waqi haitsu lam yakun hamdun zahirun. Menampilkan bagi wato ketika tidak adalah kehamilan itu nampak. Ta'arud, menampilkan. Nah, bagaimana cara menampilkan watak? Menyebutkan menyebutkan. Nah, menyebutkan, menyindir, menyinggung. Kalau menyindir nanti ada yang tersindir. Menyinggung itu mana lebih umum. Menyinggung artinya mengikut sertakan dalam pembicaraan. Nah, menyinggung bagi wato ketika tidak ada kehamilan yang nampak itu yushiru bijawazihi wa jawazil istimta'i, itu mengisyaratkan, menunjukkan ia dengan bolehnya wato dan bolehnya istimta'. Wa huwa as-sahhu, dan dianya itu pendapat yang as-sahh. Li'anna al-asla adamu hamli wa baqa'un nikahi, karena sesungguhnya hukum asal itu tiadanya kehamilan dan kekalnya pernikahan. Pendapat kil yahrumu dzalika, haramlah demikian wato, ihtiyatan fi mahalli taraddudi, karena mengambil sikap hati-hati pada tempat keraguan-raguan, ila ayyastabri'aha biquru'in, hingga bahwa mengistibra ia suami akannya istri dengan satu kuruk. Wakil, pendapat kil bitalatatin, dengan 3 kuruk. Wa in qala, dan jika berkata si suami, in kunti hamilan bidakarin fatalqatan, jika adalah engkau itu hamil dengan anak laki-laki, maka kamu tertalak 1.
artinya fa anti tariqun talqatan, maka engkau itu tertalak akan satu talak. Au unta, atau ada kehamilan itu anak wanita, wa talqataini, maka kamu jatuh dua talak. Fawaladat huma, maka lalu melahirkan ia istri akan keduanya, anak laki-laki dan wanita. Waqa'a thalathun, niscaya terjatuhlah tiga talak. Litabayyuni wujudi sifataini, karena terbukti adanya dua sifat. Wa tanqadil iddatu fi suratil madhkurati bil wiladati, dan selesailah iddah pada bentuk kejadian yang telah disebutkan dengan melahirkan. Qala, atau berkata si suami, in kana hamluki dzakaran fa talqatan aw untha fa talqataini, jika adalah kehamilanmu itu anak laki-laki maka jatuh satu talak, atau anak perempuan maka jatuh dua talak. Fawaladat huma, lalu melahirkan ia istri akan keduanya, anak laki-laki dan wanita. Lam yaqa' syai'un, niscaya tidak terjatuhlah apapun. Lianna qadhiyatal lafzi, karena sesungguhnya tuntutan lafaz, kaunu jami'il hamli dzakaran, adalah seluruh kehamilan itu laki-laki saja, atau unta, atau wanita saja. Qala, berkata si suami, in walati fa anti tariqun, jika engkau melahirkan maka engkau tertalak. Fawaladatit naini murattaban tuliqat bil awal, jika engkau melahirkan maka engkau tertalak, lalu melahirkan si wanita akan dua anak secara berurutan, niscaya tertalaklah si wanita dengan kelahiran pertama, liwujudi sifat, karena adanya sifat. Wa qadat iddatuha bitani, dan selesailah masa iddahnya si wanita dengan kelahiran kedua. Sawaun kana min hamlil awwali, bersamaan adalah kelahiran kedua itu dari kehamilan pertama. Biangkana baina wad'aihima duna sittati asyhurin, dengan bahwa adalah jarak antara melahirkan keduanya dua kandungan itu kurang dari 6 bulan. Am min hamlin akhar, atau ada ia kehamilan atau ada ia kelahiran kedua itu dari kehamilan yang lain. Bi'an wati'aha ba'da wiladatil awal, dengan bahwa mewatok ia suami akan istri setelah kelahiran pertama. Wa'atat bithani, dan datang ia kehamilan dengan yang kedua. Biaqalla min 4 sinin, bagi kurang dari 4 tahun. Wa in qala kullama waladti fa anti tariqun, jika engkau dan jika setiap kali engkau melahirkan maka engkau tertalak. Fa waladat talatan, lalu melahirkan ia si istri akan 3 anak, min hamlin, dari satu kehamilan, murattaban, secara berurutan. Waqa'a bil awwalaini talqatayani, niscaya terjatuhlah ia talak dengan kelahiran dua pertama oleh 2 talak. Wa qadat iddatuha bitarithi, dan selesailah iddahnya istri dengan kelahiran ketiga. Wala yaqa'u bihi talihatun 'ala sahih, dan tidak terjatuh dengannya kelahiran ketiga oleh 3 talak
menurut pendapat sahih. Oleh talak ketiga. Oleh talak ketiga menurut pendapat sahih. Idbihi yatimmun fisalul hamli, karena dengannya kelahiran ketiga sempurnalah pemisahan kehamilan. Alladzi tanqadhi bihil iddatu, yang selesai dengannya infisalul hamli, yatimun fisalul hamli oleh iddah. Fala yuqarinuhu talaqun, maka tidak menyertai akannya selesai iddah oleh talak. Wasani pendapat kedua, yaqau bihi talqatun thalitsatun, terjatuhlah dengannya kelahiran ketiga oleh talak yang ketiga. Wa ta'taddu ba'dahu bil aqra, dan beriddah ia istri setelahnya kelahiran ketiga dengan beberapa huruf. Wala mahdura fi muqaranatit talaqi, dan tidak ada bahaya dalam menyertai talak linqidha'il iddah, bagi selesainya iddah. Hatta law qala lirraj'iyati, sehingga jikalau berkata si suami bagi istri yang tertalak raj'i, anti tariqun ma'a inqidha'i iddatiki, engkau tertalak bersama selesai iddahmu, yaqa'u talaqu ma'ahu, niscaya terjatuhlah talak bersamanya inqidha'i iddah. Wal awwalul masyhur al mansusu alaihi fil ummi wa ghairihi, pendapat pertama itu lebih masyhur, yang dinas atasnya dalam kitab dan selainnya kitab Wasani, dan bermula pendapat kedua, mangkulun anil imla, itu dinukil dari kitab imla. Wa ba'duhum athbatahu, dan sebagian mereka para ulama itu menetapkan ia sebagian akannya pendapat kedua. Wal aktarun nafauhu, dan kebanyakan mereka para ulama itu menafikan mereka akannya pendapat kedua. Wa qata'u bil awwali, dan mereka mengqata' dengan pendapat pertama. Walau 'abbara al-musannifu badal as-sahihi bil madhhabi lawafa, jikalau mengungkapkan oleh musannif sebagai ganti label sahih dengan label mazhab, sungguh lebih cocok. Lawafa biistilahihi fi dzalika huna, itu sungguh lebih cocok dengan istilahnya musannif di sini, pada demikian di sini. Walau waladat itsnaini kama dzakara, jikalau melahirkan ia istri akan dua anak sebagaimana yang telah sebagaimana yang telah disebutkan, waqa'a bil awwali talqatun, niscaya terjatuhlah dengan kelahiran pertama oleh satu talak. Batang qadil iddatu bitani, dan selesailah iddah dengan kelahiran kedua. Wa hal yaqa'u bihi thaniyatun, dan apakah terjatuh dengannya kelahiran kedua oleh talak kedua. Wa ta'taddu ba'dahu, dan beriddah ia istri setelahnya kelahiran kedua. Fihi khilafu, padanya masalah ada khilaf. Fihi khilaful madhkur, padanya masalah ada khilaf yang telah disebutkan. Walau waladat arba'atan, jikalau melahirkan ia istri akan 4 anak, fa yaqa'u bitsalitsati tsalatsun, maka terjatuhlah dengan kelahiran ketiga oleh talak ketiga. Wa tanqa, fa yaqa'u bisalasati salasun, maka terjatuhlah dengan kelahiran ketiga oleh dengan 3 kelahiran, maka jatuhlah dengan 3 kelahiran oleh 3 talak. Wa tanqadil iddatu birrabi'i,
dan menjalani masa iddah, dan habislah iddah dengan kelahiran keempat. Nah, Masya Allah. Ta'arud wati, menyindir masalah watak di masalah lam yakun hamdun zahir. Ada tadi masalah lam yakun hamdun zahir. Faslun Allah qawi hamdin fa in kana bi hamdun zahir wa wa illa fa in waladathu liduni satil metahli wa naukuhu awalad asal meharba sin bainahuma wa wutiat. Nah, jadi di kata-kata itu disindir, disebutkan wutiat, digauli akan ia istri. Kata-kata tersebut memberitahukan kepada kita bahwasanya boleh menggaulinya bijawazi, dengan bolehnya menggauli dan boleh istimta. Jadi ketika suami katakan kalau kamu hamil kamu jatuh talak, dan hamilnya enggak terbukti, enggak bisa dipastikan, sementara dalam kisah penyabaran hukum di sana ada bahasa kalau dia digauli oleh suaminya di masa tersebut setelah taklid sebelum melahirkan terjadi hubungan badan, menyinggung kasus digauli itu memberitahukan bahwasanya menggauli itu hukumnya boleh setelah taklid talak dengan hamil kalau hamilnya tidak nampak. Dasar hukumnya, status hukumnya itu sahih, as-sah. Dalilnya adalah al-aslu adamul hamli. Hukum asal kekalnya tidak ada hamil. Hukum asal kekalnya hukum nikah. Nah, karena kita saat itu ada dalam kondisi ragu kembali pada hukum asal. Pendapat kedua yang saya katakan tadi, itu pendapat kedua, disamakan hukum dengan burung gagak. Haram hal demikian. Tidak boleh suami menggauli istrinya setelah ucapan anti in kunti hamilan panti talik. Tidak boleh dia menggaulinya karena ihtiyat, di saat ragu-ragu. Sampai kapan haramnya itu? Sampai ditunggu istrinya haid sekali. Nah, haid sekali kemudian disuci itu boleh dia gauli, karena bisa dipastikan istrinya tidak hamil karena haid. Nah, walaupun ada pendapat lemah mengatakan wanita hamil boleh saja berhaid. Menurut pendapat kedua, dalam masalah ini enggak cukup sekali haid, harus 3 kali. Titik. Jika suami berkata kepada istrinya, kalau kamu hamil anak laki-laki maka jatuh 1 talak, atau anak perempuan maka jatuh 2 talak. Ini kita diajak memahami redaksi bahasa Arab yang tepat. Jadi perlu antum perhatikan redaksinya. Ucapan pertama adalah in kunti hamilan bidzakarin. Jika adalah kamu itu hamil dengan anak laki-laki, maka kamu jatuh talak, atau anak perempuan kamu jatuh 2 talak. Ditunggu masa melahirkan, ternyata anak istrinya melahirkan 2 anak, 1 laki 1 perempuan, maka jatuhlah 3 talak. Lahirnya anak laki-laki menjatuhkan 1, lahir anak perempuan menjatuhkan 2, karena terbukti ada 2 sifat yang disebutkan suami. Nah, dan langsung habis masa iddah dengan melahirkan. Jadi melahirkan jatuh talak, langsung habis masa iddah. Lihat perbedaan di bawah.
in kana hamluki dzakaran, jika adalah kandungan kamu itu laki-laki, jatuh 1 talak, atau kandunganmu perempuan jatuh 2 talak, lalu istrinya melahirkan kedua-duanya, tidak jatuh 1 talak pun. Apa beda? Di atas menggunakan isim fa'il, in kunti hamilan, kalau kamu itu mengandung dengan anak laki-laki, maka jatuh 1 talak. Kalau kamu itu mengandung anak perempuan, jatuh 2 talak. Lahir 2 jenis kelamin anak, jatuh 3 talak. Kalau di bawah menggunakan masdar, in kana hamluki dzakaran, jika adalah kandunganmu itu laki-laki, jatuh 1 talak, atau kandunganmu perempuan jatuh 2 talak, lalu melahirkan kedua-duanya, justru 1 pun talak tidak ada yang jatuh. Kenapa dibedakan? Nah, dijawab, li'anna qadiyatal lafzi kaunu jami'il hamli dzakaran aw untha, karena sesungguhnya qadiyah artinya maksud, tujuan dari kata-kata in kana hamluki dzakaran fatalqatun aw untha fatalqatain, fatalqatan aw fatalqatain. Kata-kata itu menunjukkan keadaan seluruh kandungan itu laki atau perempuan saja, nggak boleh nyampur. Karena menggunakan bahasa au adalah ditakhir. Jika ada kandunganmu itu laki atau kandunganmu itu perempuan. Nah, ketika menggunakan bahasa au, maknanya kandungannya 1 jenis. Kalau kandunganmu ini laki-laki isinya, talaknya 1. Kalau kandunganmu ini perempuan isinya, talaknya 2. Atau kalau perempuan talaknya 2. Sekarang kandungan isi laki-laki enggak? Laki-laki enggak isinya? Tidak. Perempuan enggak isinya? Tidak. Isinya adalah laki dan perempuan. Nah, beda sama di atas. Dari atas isim fa'il, jika kamu mengandung anak laki-laki atau mengandung anak perempuan, apakah ketika lahir anak laki dan perempuan ini boleh dikatakan mengandung anak laki-laki? Hah? Gak boleh. Belum mengerti. Ada satu wanita kemarin baru saja melahirkan sepasang anak, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Boleh dikatakan perempuan ini kemarin mengandung anak laki-laki? Gak boleh. Perempuan ini kemarin mengandung anak laki-laki, boleh? Hah? Enggak ngandung anak laki-laki deh kemarin. Kan ngandung anak laki-laki kan? Boleh katakan dia ngandung anak perempuan? Boleh. Nah, ini ibu yang ngandung anak laki-laki. Kalau sekiranya nanti ada pengumuman, kemarin yang barusan ngandung anak laki-laki boleh maju ke depan, dapat hadiah. Boleh dia maju? Boleh, karena dia ngandung anak laki-laki. Mana anak laki-laki ini? Anak laki-laki saya. Lepas itu ada pengumuman lagi, yang ngandung anak perempuan boleh maju. Maju lagi enggak dia? Maju lagi, karena terbenar kata-kata in kanat hamilan, in kunti hamilan bidzakari wa in kunti hamilan bi untha. Itu kalimat itu terbenar pada dirinya. Nah, ketika kedua kata-kata ini bisa ditempatkan pada dirinya, terjadilah sifat.
Jatuh talak 1, jatuh talak 2, tambah jadi 3. Beda sama bahasa di bawah. Jika kandunganmu laki-laki, jatuh talak 1. Jika kandunganmu laki-laki, jatuh talak 1. Apa kandungan laki-laki? Tidak nyampur. Jika kandunganmu perempuan, jatuh talak 2. Apakah kandungan perempuan? Tidak. Kandungannya nyampur. Maka maksud kata-kata ingkana amluki qadiyatul lafzi kaunu jami'il hamli, keadaan seluruh kandungan itu satu jenis. Itu maksud dari kalimat ingkana amluki dzakar. Sudah saya, karena kandungannya tidak bisa dikatakan laki-laki, karena kandungnya tidak bisa dikatakan perempuan, maka tidak jatuhlah talak, tapi kandungannya adalah laki-laki campur perempuan. Itulah kaidah al-aslu fil lafzi al-haqiqah. Asal pada lafaz harus diterjemahkan kepada makna hakikat. Nah, yang ketiga, suami katakan begini, in walati fa anti talik. Jika kamu melahirkan, kamu jatuh talak. Dia tidak sebut mau perempuan mau laki. Kalau kamu melahirkan, maka kamu jatuh talak. Akhirnya istrinya itu melahirkan 2 anak secara berurutan, kembar siang. Nah, berurutan. Maka jatuhlah talak dengan kelahiran pertama, habis iddah dengan kelahiran kedua. Syaratnya bikin masalah. Baik kelahiran kedua itu berasal daripada hamil pertama. Baik kelahiran kedua itu berasal daripada hamil pertama. Bagaimana kita membuktikan anak yang lahir kedua ini sama-sama dari hamil yang pertama dengan anak pertama? Kalau jarak lahir anak pertama dengan kedua tidak sampai 6 bulan. Nah, lahir anak pertama, kemudian istrinya sakit perut, bawa ke dokter, dicek, ternyata masih ada bayi dalam. Nah, sebulan setelahnya lahir anak. Berarti anak kedua ini satu kandungan ya anak yang kemarin. Itu bukan dibuat ulang itu sisanya yang belum matang. Nah, mana kakaknya? Mana lebih cerdas? Mana lebih pintar? Anak pertama atau anak kedua? Biasanya anak kedua. Yang lama di alam rahim lebih cerdas. Nah, maka berlama-lamalah di alam rahim. Dan nggak usah gelisah. Kalau sudah 9 bulan nggak lahir juga. Sudah 10 bulan nggak lahir juga. 11 bulan nggak lahir juga. Biarin aja, dia lahir sendiri. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini keyakinan harus diterapkan suami istri ini. Yakin suami istri mertua nggak mau. Nah, kamu mau apa? Udah 10 bulan kandungan kamu nih, bawa ke dokter. Dokter nanya, udah berapa? 10 bulan. Ya 10 bulan. Harus operasi. Dokter nyarankan operasi karena lebih besar biaya kelahiran. Nggak usah, kalau nggak sakit jangan dibawa. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang mengeluarkan. Yang ini dia Imam Syafi'i abad modern. Setahun nggak lahir, biarin saja. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Masya Allah, pas lahir langsung bisa dikerok 6. Udah tumbuh giginya, udah berkumis sedikit. Anak yang lahir prematur itu agak sedikit otaknya kurang karena lambat, terlalu cepat diangkat.
Nah, yang lama di rahim cerdas, yang lambat di rahim agak kurang. Kalau terlalu cepat di rahim malah nggak jadi orang. Nah, itu penelitian ulama. Baik. Atau dari kandungan lain. Apa maksudnya kandungan lain? Setelah istri ini melahirkan, pas melahirkan, baru 2 hari pulang dari rumah sakit, langsung diproduk suami lagi. Soal hukumnya nggak tahu ya. Nah, ini bukan bicara hukum halal atau haram. Jelas hukumnya haram untuk nifas. Bisa saja halal ya. Nah, kenapa bisa saja halal? Karena nifas itu lahzah. Nah, nifas itu bisa sehari saja. Hari kedua habis, hari ketiga bersih, hari keempat bersih. Nah, kata suami kita buat lagi lah. Nah, dibuat lagi, akhirnya lahirlah anak kedua dengan jeda waktu dari anak kemarin itu lebih 6 bulan kurang 4 tahun. Itu menandakan kandungan kedua itu berasal dari anak kedua itu berasal dari kandungan kedua. Maka jatuhlah talak dengan lahiran pertama, habis iddah dengan lahiran kedua, yang walaupun wataknya itu watak haram. Kenapa watak haram? Karena dia mewatak istrinya dalam masa iddah. Kalau kita ambil lagi pendapat watak itu adalah rujuk, berarti nggak habis iddahnya, berarti karena dia udah rujuk. Khilaf pokoknya. Kalau suami ngomong sama istrinya, setiap kali kamu lahiran, kamu jatuh talak. Ini bahasa setiap kali. Maka wanita itu melahirkan kembar 3 dari satu kandungan secara berurut. Lahir anak pertama, jatuh 1 talak. Lahir anak kedua, jatuh 1 talak, berarti ada 2. Lahir anak ketiga, jatuh menyimak. Nah, lahir anak ketiga habis iddah, bukan jatuh talak. Habis iddah, berarti hanya 2 talak yang jatuh. Layak kamu bisa lihat, nggak jatuh talak ketiga. Itu menurut pendapat sahih. Kenapa alasan sahih bukan jatuh talak ketiga, justru habis iddah? Karena dengan anak ketiga itu telah sempurna infisal hamil. Nah, habisnya semua kandungan itu sempurna dengan lahirnya anak ketiga yang menyebabkan iddah berakhir. Tidak mungkin iddah berakhir disertai oleh talak. Itu nggak mungkin. Menurut pendapat yang kedua, justru yang jatuh dengan anak ketiga itu adalah talak 3. Karena bahasanya lebih kuat. Setiap kamu lahir jatuh talak. Lahir anak 1 jatuh 1, lahir anak kedua jatuh 2, lahir anak ketiga jatuh 3. Berarti jatuhlah 3 talak sama istrinya dan mulai rujuk lagi. Maka iddahnya bukan dengan melahirkan, tetapi dengan aqra, yaitu 3 kali suci. Dan tidak haram hukumnya menyertakan talak dengan habisnya iddah. Kita sertakan talak pas dengan iddah habis. Mana caranya? Seorang suami bilang sama istrinya yang telah raj'i, talakmu jatuh bersamaan dengan habis iddahmu. Ditalak istrinya talak 1, kemudian iddahnya jalan terus, dia datang ke situ, talakmu jatuh bersamaan dengan habisnya iddahmu. Pas habis iddahnya jatuh talak baru. Terus jalan, datang lagi suaminya, talakmu jatuh bersamaan habisnya iddahmu. Jadi dari talak ke iddah, iddah ke talak, iddah ke talak sampai 3 kali. Ini hukumnya tidak diharamkan dalam segi menjatuhkannya seperti sudut sisi talak bid'i, tapi haram hukumnya dari sisi tujuannya. Dibedakan. Nah, sama dengan riba di bulan Ramadan, disunahkan meninggalkan riba bagi orang yang puasa.
ghibah itu haram kok, sunnah meninggalkan. Maksudnya meninggalkan ghibah dari sudut puasa sunnah, meninggalkan ghibah dari sisi ghibah itu sendiri haram. Nah, menjatuhkan talak bersamaan dengan habisnya masa iddah dari sisi itu tidak haram. Tapi kalau tujuan suami ingin memperpanjang penderitaan istrinya, itu haram min haitsu qasdihi. Titik. Pendapat pertama, mana pendapat pertama? Hah? Lam yaqa bihi thalisa ala sahih. Pendapat pertama dalam masalah setiap kali kamu jatuh talak, setiap kali kamu melahirkan, kamu jatuh talak. Dua pertama jatuh dua talak, kelahiran ketiga menyebabkan habis iddah. Itu pendapat pertama, dia masyhur. Itu pendapat yang dinas di atasnya oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau, juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Pendapat kedua yang menyatakan melahirkan ketiga menjatuhkan talak tiga, iddahnya itu pakai kuru, itu pendapat yang dikutip dari kitab Imla. Nah, sebahagian fuqaha menulis pendapat yang kedua ini, seperti perilaku Imam Jalaluddin Mahalli di sini mengutip pendapat kedua tersebut. Kebanyakan mereka tidak menulisnya, nafikan pendapat kedua dan mengkotok pendapat pertama. Titik. Kemudian masuk poin komentari redaksi. Kalau Imam Nawawi mengganti kata-kata alas sahih yang ada pada kata di atas dengan kalimat alal mazhab, sungguh lebih cocok dengan istilah yang ada di sini. Nah, ketika suami mengatakan kepada istrinya, kullama walati fa anti thalik, setiap kali kamu melahirkan kamu jatuh talak, ternyata lahirannya hanya 2 anak. Maka menurut pendapat pertama, dengan kelahiran pertama jatuh 1 talak, dengan kelahiran kedua habis iddah. Kalau ikut pendapat yang kedua, kelahiran pertama jatuh talak 1, kelahiran kedua jatuh talak 2, iddah dihitung lewat guru. Apabila suami bilang sama istri, kullama walati fa anti thalik, setiap kamu melahirkan jatuh talak, dan istrinya melahirkan 4 kembar siam, maka ini enggak ada pendapat pertama kedua, semuanya sama. Anak pertama lahir jatuh 1 talak, anak kedua lahir jatuh talak kedua, anak ketiga lahir jatuh talak ketiga, anak keempat lahir habis iddah. Enggak ada 2 kaul itu 1 kaul saja. Detail sekali. Nah, pokoknya selesai penjelasan itu enggak ada lagi orang bisa bertanya. Ada pertanyaan? Lama dikatakan lahir 1 bagaimana, lahir 2 bagaimana, lahir 3 bagaimana, lahir 4 bagaimana. Nah, pernah lahir 2 begini hukumnya, lahir 3 begini hukumnya. Nah, terang benderang. Lanjut. Walau qala li arba'in hawamila, jikalau berkata ia suami bagi 4 istri yang hamil, kullama waladat wahidatun min kunna fasawahibuha tawalikun, setiap kalian melahirkan, setiap kali melahirkan oleh salah satu dari kalian, maka teman-temannya wahidah itu tertalak. Fawaladna ma'an, lalu melahirkan mereka secara bersamaan.
tulikna, niscaya tertalaklah mereka talasan tiga talak. Lianna likulli wahidatin minhunna salasa sawahibah, karena sesungguhnya bagi setiap salah satu dari mereka itu ada 3 teman. Fayaqa'u biwiladatiha ala kullin minas talasi talqatun, maka jatuh dengan sebab melahirkannya wahidah atas setiap masing-masing dari 3 teman akan 1 talak. Dari 3 akan 1 talak, oleh 1 talak. Wala yaqa'u biha ala nafsiha syai'un, dan tidak terjatuh dengannya wahidah atas dirinya wahidah, dengannya melahirkan dan tidak terjatuh dengannya melahirkan atas dirinya wanita masing-masing siapa nafsiha ala nafsiha. ya masing-masing masing-masing kan kalimatnya wahidah, likulli wahidah Atas nafsihi. Nah, atas masing-masing. ya Oleh apapun. Wa ya'tadidna jami'an bil aqra'i, dan beriddah, menjalani iddah semuanya mereka dengan kuruk. Wa sawahibu, dan adapun lafaz sawahibu jam'u sahibatin, itu jamak dari lafaz sahibatin, kadaribatin wa dawaribah, sama seperti lafaz daribatin dan dawaribah. Wa qawluhu thalathan athani, ya athani dafi'un li ihtimali iradati talaqi al-majmu'i thalathan, dan adapun perkataannya musannif 3 yang kedua itu menolak ia perkataan bagi ihtimal keinginan talak yang mengumpulkan 3. talak majmu' Talak majmu' yang 3 itu 3. itu 3. Awalatna murattaban, atau mereka melahirkan secara berurutan. Tulliqat rabi'atu salasan, niscaya tertalaklah istri yang keempat akan talak 3. Biwiladati kulli min sawahibiha as-salisi talqatan, dengan sebab melahirkannya setiap dari teman-temannya yang keempat, teman-temannya istri yang keempat, yang 3 akan 1 talakan. Wa in qadat iddatuha biwiladatiha, dan selesai oleh iddahnya wanita yang keempat, istri yang keempat itu dengan melahirkannya istri yang keempat. Wa kadzal ula, dan begitu juga dengan istri yang pertama. Tulliqat salasan, tertalak ia istri yang pertama akan talak 3. Biwiladati, dengan sebab melahirkannya kullin min sawahibiha as-salisi talqatan, dan sebab melahirkannya setiap dari sahabat-sahabatnya istri yang pertama, yang 3 orang itu akan 1 talakan. In baqiyat iddatuha, jika tersisa iddahnya wanita yang 4,
Yang pertama, istri yang pertama, inda wiladatir rabi'ati, ketika melahirkannya istri yang keempat, wa tulliqat, dan ketika melahirkan istri yang keempat, wa tulliqat ats-tsaniyatu, dan tertalaklah istri yang kedua, talqatan, akan satu talakan, biwiladatil ula, dengan sebab melahirkannya istri yang pertama, wa tsalitsatu talqataini, dan adapun istri yang ketiga itu tertalak dua, biwiladatil ula wastaniyati, yang sebab melahirkannya istri yang pertama dan yang kedua. Wa in qadat iddatuhuma biwiladatihima, dan habis iddahnya keduanya, istri yang pertama dan yang kedua, dengan sebab melahirkannya keduanya. Iddatuhuma, kedua dan ketiga. Ya, keduanya, istri kedua dan ketiga. Istri yang kedua dan ketiga dan sebab melahirkannya keduanya. Wal ula, dan adapun istri yang pertama, ta'taddu bil aqra'i, beriddah ia istri yang pertama dengan quru'. Wa fil istinafiha, dan pada memulai Memulainya istri pertama, dan pada memulainya istri pertama, iddata akan iddah bitolqatis tsaniyati, karena talak kedua, wasalisati, dan ketiga. Al khilafu fi talikir raj'i, berbeda, itu berbeda pada talak. itu perbedaan pendapat. Itu perbedaan pendapat tentang talak raj'i. Wa huwa tariqani, dan adapun dianya khilaf, perbedaan pendapat itu ada dua tariq. Ahaduhuma, dan adapun salah satu dari keduanya dua tariq, tasta'nifu, ia memulai fi qaulin, dalam satu qaul, wa tabni fi qaulin, dan meneruskan dalam satu qaul. Wa tsani, dan adapun pendapat kedua, al-qat'u bil bina'i, itu mengkotok dengan meneruskan. Wa rajihu bina'u, dan adapun pendapat rajih itu meneruskan, in asbatna khilafa, jika kita tetapkan akan khilaf. Wakila, dan adapun pendapat kedua, la tatluku, la tutallaku ula, tidak tertalak akan istri yang pertama aslan, sama sekali. Wa tutallaqul baqiyatu talqatan, dan tertalaklah istri yang sisa akan satu talak. Biwiladatil ula, dengan sebab melahirkannya istri yang pertama. Li'annahunna, karena sesungguhnya mereka baqiyah, istri yang sisa, sawahibuha, itu sahabatnya istri yang melahirkan, istri yang pertama. Inda wiladatiha, ketika melahirkannya istri yang pertama, li ishtirakil jami'i fi zawjiyati hina idin, karena bersyarikatnya seluruh pada status keistrian ketika itu. Wa bi talaqihinna, dan dengan tertalaknya mereka baqiyah, intafat suhbatu bainal jam'i, hilanglah ikatan persahabatan antara seluruhnya.
fala tu'athiru wiladatuhunna fi haqqil ula, maka tidak memberi pengaruh dan maka tidak beri pengaruh oleh melahirkannya mereka bakiyah pada hak istri yang pertama. Wala wiladatu ba'dihinna, dan tidak juga melahirkan sebagian mereka bakiyah fi haqqi ba'din pada hak sebagian yang lain. Wa rufi'a hada, dan ditolak pendapat ini bi anna talaq raj'iyah, dengan sesungguhnya talaq raj'i la yanfis suhbata wa zawjiyata, itu tidak menghilangkan ia raj'iyah akan ikatan status persahabatan dan status keistrian. Fa innahu law halafa bi talaqin nisa'ihi dakhalat ar-raj'iyatu fihi, maka sesungguhnya sesungguhnya jikalau bersumpah ia suami dengan mentalak istri-istrinya suami, niscaya masuklah wanita yang ditalak raj'i padanya sumpah. Titik. Allah Karim, Masya Allah. Masih rumus matematika, akal-akalan, harus pakai akal memahaminya. Jikalau suami berkata kepada 4 istrinya yang sedang hamil, perkataannya begini: kullama waladat wahidatum minkunna, setiap kali melahirkan satu orang dari kalian semua, maka kawannya jatuh talak. Nanti bahasa sawahibuha ini menjadi poin hukum. Fasawahibuha tawalik, maka kawan-kawannya jatuh talak. Nah, dalam masalah ini akan banyak tasawurnya. Pertama, lahir serentak. Yang kedua, lahir berurutan. Yang ketiga, lahir 2 awal serentak, 2 akhir serentak. Kemudian 3 akhir, 3 awal serentak, 1 belakangan, 1 awal lahir, 3 serentak. Pasti ada kemungkinan itu. Nah, kayaknya itu yang mau dibahas ke depan. Wallahu a'lam. Saya nggak ingat, sudah lama nggak baca. Yang dibahas di sini pertama sekali ada lahir mereka serentak. Nah, keempat-empatnya langsung ke rumah sakit, masuk ke ruangan, pas tegak keluar semuanya. Serentak begitu, satu hati mereka mah. Nah, itu baru istri yang satu hati. Kalau itu poligami aman. Hamilnya serentak, lahirnya serentak, apa yang lagi itu? Nah, jadi hukumnya bagaimana? Walaupun nggak ada terjadi di alam nyata, yang jelas hukumnya masing-masing jatuh talak 3. Nah, alasannya atau rumus pemikirannya bagaimana? Karena setiap satu orang dari mereka punya 3 kawan. Istri nomor 1 kawannya ada 3. Istri nomor 2 punya kawan 3. Istri nomor 1, nomor 3 ada 4. Istri nomor 3 punya kawan 1, 2, 3, 1, 2 dan 4. Nah, setiap istri melahirkan nyumbangkan 1 talak sama dia. Nah, karena lahirnya serentak. Dan melahirkannya dia tidak menjatuhkan talak kepada dirinya. Melahirkannya dia tidak menjatuhkan talak kepada dirinya. Orang melahirkan baru menjatuhkan talak kepada dirinya. Karena bahasanya tadi apa? Setiap kali satu orang kalian melahirkan, jatuh talak ke kawannya. Berarti kalau dia melahirkan jatuh nggak talak? Tidak. Karena dia punya 3 kawan, jatuhlah setiap orang itu 3 talak. Sekarang musannaf memberikan komentar tentang kalimat sawahib. Sawahib itu jamak sahib, sama dariba jamak dawari.
Kemudian musannif mengomentari kenapa salasan. Tiga. Jadi kata musannif salasan as-saniyah, perkataan musannif salasan yang kedua, mana yang kedua? Salasan. Itu menolak kemungkinan tujuan talak majmuk itu 3. Kumpulan talak itu 3. Jadi apabila lahir serentak maka jatuhlah, maka tulikna salatan, ditalak mereka 3. Kalau disebut sekali saja ditalak mereka 3, nanti akan ada pemahaman satu orang satu, majmuknya 3. Nah, supaya tidak punya pemahaman ke situ, maka beliau ulang salatan, bukan 3 semuanya, tapi masing-masing 3. Jadi harus dibedakan mana komentar fikih, mana komentar redaksi. Nah, selesai satu kasus, itu mudah urusannya. Nah, kalau mereka lahirnya berurutan, nah, istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu lahirnya berurutan. Tuliqat rabi'ah talatan, jatuh talak 3 kepada istri yang lahiran nomor 4. Jatuh talak 3 kepada istri yang lahirnya nomor 4. Disumbangkan 1 talak daripada kawan yang pertama. Lahir istri pertama, jatuh dia talak 1. Lahir istri kedua, ada 2 talak. Lahir istri ketiga, ada 3 talaknya. Nah, jadi istri nomor 4 jatuh talak 3, dan iddahnya habis ketika dia yang lahiran. Selesai? Istri nomor 4 selesai? Nah, istri nomor 1 itu jatuh talak 3 juga. Nah, istri yang lahiran pertama itu jatuh talak 3 juga. Ketika dia lahiran, apakah statusnya istri? Masih. Nah, lahir istri kedua jatuh talak 1 ke dia, lahiran istri ketiga jatuh talak 1 ke dia, lahiran istri keempat jatuh talak 1 ke dia. Berarti jatuh talak dia setelah lahir atau sebelum lahir? Setelah lahir. Berarti iddahnya pakai apa? Huruf. Pakai huruf. Jadi istri nomor 1 iddahnya pakai huruf. Nah, sementara istri nomor 2 hanya jatuh 1 talak. Istri nomor 2 hanya jatuh 1 talak dengan sebab melahirkan istri pertama. Kok bisa begitu? Istri pertama jatuh 3 talak. Istri kedua cuma 1 jatuh talaknya. Kenapa jatuh talak istri pertama? Istri kedua cuma 1? Karena nah, coba pikir, mana matematika antum sama hukum fikihnya? Coba antum sebutkan alasan kenapa istri nomor 2 hanya jatuh 1 talak. Kenapa kelahiran istri nomor 3 dan nomor 4 tidak menyumbangkan talak kepada diri? Istri kedua melahirkan. Ya, istri kedua melahirkan.
Istri kedua mau melahirkan, dia mau nggak melahirkan, yang jelas dia cuma jatuh 1 talak. Ya, istri kedua yang melahirkan, dia urutan melahirkan, dia nomor 2, jatuh talaknya dengan istri pertama. Istri ketiga sama 4 nggak memberi pengaruh sama dia. Kenapa? Karena habis iddah ketika dia melahirkan, ditalakkan nggak bisa menghubungi wanita yang selesai masa iddah. Talak tidak bisa menghubungi wanita yang selesai Masa iddah. Menurut pendapat pertama tadi, masa iddah. dia sudah melahirkan. Itu sudah bain maksudnya? Bain belum, tapi nggak bisa raji'in. Kenapa nggak bisa? Masa iddah sudah selesai, harus nikah baru lagi kalau memang mau nikah. Dia harus nikah baru lagi, Baru boleh gitu. baru boleh. Masa iddah sudah selesai, berarti ketika istri ketiga melahirkan, Masa iddah statusnya sudah ajnabi. sudah ajnabi, sudah talak bain. Istri pertama lahiran, jatuh talak sama dia. Istri kedua berapa? 1. Kemudian dia nomor berapa melahirkan? 2. Nomor 2. Ketika dia lahir nomor 2, habis iddahnya. Kalau habis iddahnya bisa dia jadi satu suami istri, dah keluar dia pada jadwal dia status istri. Lahir istri nomor 3, lahir istri nomor 4, ini enggak memberi pengaruh sama dia. Tapi memberi pengaruh kemana? Istri nomor 1. Kenapa pengaruh? Kenapa memberi pengaruh sama istri nomor 1? Hah? Kenapa memberi pengaruh sama istri nomor 1? istri. Karena istri nomor 1 dalam talak raji'i. Istri nomor 1 dia melahirkan, ada iddah, ada talak? Tidak. Lahir istri nomor 2, jatuh talak sama dia. Dah habis iddah belum? Belum, dia masih nifas. Sementara iddahnya pakai apa? Pakai kuru. Nah, lahir istri nomor 2, tambah lagi talak sama dia. Lahir istri nomor 3, nomor 4, tambah talak sama dia. Oke, totalnya 3. Nah, istri nomor 3 yang lahiran itu talaknya cuma 2. Kasusnya zaman tadi. Lahir istri nomor 1, dapat dia 1 talak. Dia dalam masa iddah. Iddahnya pakai apa? Melahirkan. Kemudian sedang menjalani masa iddah talak 1 dari istri pertama lahir lagi istri nomor 2, tambah lagi talak sama dia. Berapa iddahnya? Berapa talaknya? 2. Ketika dia yang lahir dengan jadwal nomor 3, dia selesai iddah. Nah, itu kan pakai rumus-rumus yang biasa aja itu. Nah, akhirnya disimpulkan, apabila suami mengatakan sama istrinya, setiap satu orang kalian melahirkan, maka kawan kalian jatuh talak, dan lahirnya secara berurutan. Istri pertama kena 3 talak, istri nomor 4 kena 3 talak, istri nomor 2 cuma 1 talak, istri nomor 3 hanya 2 talak. Itu pendapat yang kuat. Pendapat kedua ada lagi. Nah, menurut pendapat yang kedua, tidak jatuh talak istri pertama sama sekali. Nah, istri yang pertama enggak jatuh talak, dan jatuh talak istri sisa 2, 3, 4 masing-masing 1 gara-gara lahiran istri pertama. Lahir istri pertama, jatuhlah talak kepada istri
2, 3, 4, masing-masing 1. Nah, setelah istri pertama lahiran, mereka itu tidak dianggap lagi berkawan. Kan kata-katanya apa tadi? Kullama waladat wahidatun minkunna, setiap satu orang dari kalian melahirkan, kawan-kawannya itu tahu. Lahiran istri pertama, jatuh talak 1 kepada istri 2, istri 3, istri 4. Istri pertama tetap jadi istri, istri kedua, istri ketiga, istri keempat dalam rangka talak rej'i. Apa mereka berkawan? Hah? Tidak ada lagi hubungan. Itu siapa tuh? Itu istri kedua suami saya yang dari ceraikan talak 1. Ini istri ketiga suami saya talak 1. Ini istri keempat saya, istri keempat suami saya yang sudah talak 1. Kamu, saya istri yang 1 yang dipertahankan. Jadi mereka dah pecah, nggak sewahib lagi namanya. Alasan itu logika, tapi ditantang. Kenapa ditantang? Hubungan mereka kan masih talak 1, berarti dalam idah rej'iyah. Wanita dalam idah rej'iyah tetap disebut istri. Kalau tetap istri berarti mereka tetap berkawan. Nah, jadi pendapat kedua jadi lemah. Alasannya bertentangan dengan pendapat yang kuat. Nah, karena wanita, kalaulah ada laki-laki bersumpah, saya bersumpah menceraikan istri saya, maka masuklah ke dalam kata-kata istri adalah wanita yang dalam talak rej'i. Titik. Ada pertanyaan di situ? Tidak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in waladat sintani ma'an summa sintani ma'an, dan jika melahirkan 2 orang istri secara bersamaan, kemudian dua istri yang lain secara bersamaan, tuliqat awlayani salasan, niscaya tertalak 2 istri yang pertama itu dengan 3 talak. Talak 3. Ai tuliqa kullu minhuma salasan biwilayatin, yang tertalak akan masing-masing dari mereka itu talak 3 dengan sebab melahirkan kulli min sawahibihi salasi talqatan, dengan sebab melahirkan masing-masing dari kerabat kawan-kawannya masing-masing yang 3 itu 1 talak. Wakila, pendapat kil, talqatan, yaitu 1 talak. Faqat saja biwiladati raqiqatiha, dengan sebab melahirkan kawannya masing-masing. Wa in tafat suhbatu min hinaizin, dan terhapus oleh status kerabat istri dari ketika itu. Wal ukhrayani talqataini. Dan saya tertalak oleh 2 istri yang lain itu 2 talak 2. Ai tuliqa kullu minhuma tuliqataini biwalatil awlayani, artinya tertalak pada masing-masing dari kedua mereka itu 2 talak 2 dengan sebab melahirkan 2 istri yang pertama. Wala yaqa'u alaihima, dan tidak jatuh atas istri yang pertama dengan sebab melahirkan itu di atas keduanya, dan tidak jatuh atas keduanya dengan sebab melahirkan yang lain oleh sesuatu. Watan qadi iddatu huma, dan habis
oleh iddah keduanya dengan sebab melahirkan dua istri yang pertama. Wa ala ma taqaddama naqalahu 'anil imla'i, dan atas keterangan yang telah lalu menukil dari imla' bahwa yaqa'u ala kulli minhuma tulqatun aidan bi wiladatin ukhra, terjatuhnya atas masing-masing dari dua istri yang pertama itu satu talak juga dengan sebab melahirkan dua istri yang lain. Wata'tadani bil aqra'i, dan beriddah oleh mereka dengan huruf. Wa tusaddiqu bi yaminiha fi haidiha idza allaqaha, dan dibenarkan dengan sumpahnya istri pada haidnya istri apabila mentaklik suami. Ai allaqa talaqaha, artinya suami mentaklik akan tolaknya istri. Bihi, dengannya haidnya istri. Wa qalat, dan berkata ia istri, hittu wa ankarahu zawju, aku telah haid, dan suami mengingkari akan pernyataan istri itu, dan mengingkari akan pernyataan tersebut oleh suami. Li'annaha a'rafu minhu bihi, karena sesungguhnya istri itu lebih mengetahui dari suami dengan haidnya. Wa tata'azzaru iqamatul bayinati alaihi, dan uzur dalam menegakkan saksi atasnya istri, atasnya haid, dan bahwa disaksikan akan darah. Wa in syuhadat damu, jika disaksikan, meskipun disaksikan oleh akan darah. Ijawazi an yakuna damas tihadah, dan boleh bahwa adanya ia darah itu darah istihadah. La fi wiladatiha, dan tidak dibenarkan dengan sumpahnya istri pada melahirkannya istri. Iza allaqat talaqu biha faqalat, dan apabila mentalik ia suami akan talak dengannya istri, maka berkata dengannya melahirkan, maka istri berkata, waladtu wa ankara zawju, aku telah melahirkan, dan suami mengingkari. Wa qala, maka suami berkata, hazal waladu musta'arun, ini adalah anak pinjaman, musta'arun, sewa. Fil asah, berpendapat yang asah, Musta'ar dipinjam, pinjaman. nah dipinjam, gak boleh disewa. Hazal waladu musta'arun, ini adalah anak yang dipinjam. Fil asah, berpendapat yang asah, limkinai qomatil bayinati alaiha, karena memungkinkan menegakkan saksi atasnya istri melahirkan. Wasani, adapun pendapat yang kedua, tusaddaku fiha biyaminiha, dibenarkan istri padanya melahirkan dengan sumpahnya istri. Li'annaha, karena sesungguhnya istri itu mu'tamanatun, dipercaya fi rahimiha haidun wa tuhron wa wad'a hamlin fil iddah, pada rahimnya istri baik ketika haid, suci, dan melahirkan pada masa iddah. Wala tusaddaku fihi fi taqliki ghairiha, dan tidak dibenarkan ia istri pada haid, pada taklik selainnya istri. Ka'an qala, seperti Ta'liki ghairiha, wala tusaddaku fihi, dan tidak dibenarkan istri padanya haid, padanya gimana kalau domain?
padanya, sumpah. tidak dibenarkan padanya terakhir melahirkan muannas. Pada sumpah. Haid. Oh iya, iya. Tidak dibenarkan ya istri padanya haid pada taklid selainnya istri. Ka'an qala, seperti bahwa dia berkata, in hittu, in hitti, jika kamu haid, fadaratuki talikun, maka temanmu itu tertalak. Faqalat, maka istri berkata, hittu wa ankara zawju, aku telah haid dan suami mengingkari. Idlau suddiqat fi zalika biyaminiha, karena seandainya membenarkan ia istri pada hal dibenarkan ia istri pada hal demikian dengan sumpahnya istri, lazimal hukmu lil insani biyamini ghairihi wa huwa mumtani'un, dan tentu diputuskan hukum untuk seseorang dengan sumpah selainnya seseorang, dan dianya hukum itu tertolak. Faisaddaku zauju jarian alal asli, dan dibenarkan akan suami karena sejalan atas hukum asal, fi tasdiqil munkiri, pada membenarkan pihak yang mengingkari. Nah, masih menyangkut masalah yang tadi. Suami berkata kepada istrinya, kullama waladat wahidatum minkunna fasawahibuha tawalik. Setiap kali lahiran satu orang dari kalian, maka kawannya jatuh talak. Masuk kepada kasus yang ketiga. Yang pertama adalah lahir serentak, yang kedua lahir berurutan, yang ketiga lahiran dua pertama serentak, dua kedua serentak. Nah, dua istri pertama lahiran serentak, kemudian dua istri terakhir lahiran serentak. Hukum mengatakan dua istri pertama itu masing-masing jatuh talak 3. Istri pertama. Nah, istri pertama dan istri kedua masing-masing jatuh talak 3. Kenapa masing-masing jatuh talak 3? Karena dia jatuh talak karena satu kawan yang lahiran sama dia, dan jatuh dua talak dengan sebab dua istri yang lahiran serentak setelah dia. Kemudian istri dua yang terakhir, dia hanya jatuh talak masing-masing 2. Istri dua yang terakhir masing-masing jatuh talak dengan masing-masing jatuh 2 talak karena lahiran dua istri pertama. Nah, dua istri pertama lahiran, maka jatuhlah talak kepada dua istri terakhir masing-masing 2. Dan kawannya, kawan sesama melahirkan dengan dia, itu tidak memberikan pengaruh talak kepadanya. Dan iddahnya dua istri pertama itu habis di saat dia melahirkan. Nah, apa bedanya? Pikir lagi apa bedanya? Kenapa dua istri pertama jatuh talak 3? Kenapa dua istri terakhir hanya jatuh talak 2? Atau pertanyaan lebih sederhana, kenapa dua istri pertama melahirkan kawannya memberi pengaruh ke dia, sementara dua istri terakhir lahiran kawannya tidak berpengaruh sama dia?
Sah. Masalahnya jelas? Nah, alasannya likulli syai'in alasan. Taufik membaca. Pertanyaannya jelas? Dua istri pertama lahir serentak, dua istri kedua lahir serentak. Yang dua ini jatuh talak 3. Yang dua ini jatuh talak 2. Pertanyaannya, berarti kenapa dua yang pertama itu jatuh talak 3? Karena dua talak ini, dua lahiran ini memberi pengaruh ke dia. Kan harusnya 2 juga. Berarti kawannya memberi pengaruh juga sama dia. Jatuh lahiran kawannya memberi pengaruh juga ke dia. Maka jumlahnya 3. Tapi dua istri terakhir ini jatuh talak 2. Berarti yang menyebabkan dia jatuh talak lahiran dua istri pertama tadi. Pertanyaannya, kenapa lahiran kawan dia tidak memberi pengaruh kepada dia? Hah? Habis masa idah kan? Hah? Habis masa idah. Habis masa idah. Karena lahiran dua wanita pertama itu tidak menyebabkan masa idah habis. Habis masa idahnya. Dia belum kena idah, bagaimana mau habis? Habis masa idahnya? Enggak, dia saja lahir belum kena iddah. Nah, kapan dia kena iddah? Ketika kawan sama dia lahiran. Berarti lahiran dia tidak menyebabkan iddahnya habis, karena yang namanya iddah sama talak tidak bisa serentak. Jadi ketika mereka lahiran, ingat kasus pertama, ketika 4 istri lahiran serentak, berapa jatuh talak? Berapa jatuh talak masing-masing? 3. Kalau 2 orang lahiran serentak masing-masing jatuh berapa? 1 kan? Berarti setelah dia lahiran jatuhlah talak 1 kepada dia. Lahir 2 yang belakangan, bertambahlah talak dia jadi 3. Sementara 2 yang belakangan ini sudah dari kemarin jatuh talak 2, gara-gara istri 2 pertama lahir. Lahir 2 pertama jatuh talak nih 2 nih 2. Pas dia lahir habis iddahnya, maka lahirnya ini nggak ngeri pengaruh sama dia, karena iddahnya habis. Oke. Nah, syukur mau sana cancel 2 tasawur yang lain. Bagaimana Abu kalau tiga pertama lahir serentak, 1 belakangan? 3 pertama jatuh talak. Tiga pertama lahir serentak, 1 nyusul. 3 pertama jatuh talak 2. 1. 1, 2, 3. Serentak lahir 3. Dia kena talak gara-gara kawannya yang berdua. Tambah lagi 1 yang belakang. Betul nggak? Oke. 1 yang terakhir dia talak. Hah? 3. Masa 2? Kan 3 lahir pertama itu. Lahir 3 pertama langsung kena talak 3 dia. Nah, pas dia lahir habis iddahnya. Sementara 3 yang pertama masing-masing juga kena talak 3. Nah, 2 talak karena kawannya, 1 talak karena yang menyusul belakangan. Mana yang paling beruntung? Mana yang paling beruntung? Yang lahir terakhir, karena iddahnya lebih cepat dengan melahirkan. Kalau ini
nifas, kemudian kuruk. Nah, karena mudah begitu jadi masalahnya nggak boleh. Oke. Sekarang masalah habis iddah. Masalah haid. Jika suami berkata sama istrinya, kalau kamu haid, contoh ini, kalau kamu haid, kamu jatuh talak 1. Kalau kamu haid, kamu jatuh talak 1. Itu diucapkan ketika suci. 3 hari setelahnya istri bilang, haid tuh, aku sudah haid, berarti aku sudah jatuh talak 1. Kata suami, enggak, kamu enggak haid. Dibawa kasus ke pengadilan, maka dibenarkan oleh pengadilan adalah istri dengan sumpahnya, dengan alasan karena dia lebih tahu dengan kondisi haidnya dan tidak mungkin menghadirkan saksi untuk haid. Mana saksimu yang mengatakan kamu berhaid? Enggak mungkin untuk itu. Wa in syahida damu, walaupun bisa darah disaksikan, darah kan bisa dilihat. Tapi bisa saja darah yang dilihat itu adalah darah istihadah. Jadi yang memastikan itu darah haid nggak ada yang tahu. Karena darah yang keluar para wanita itu bukan hanya haid saja, ada istihadah, ada darah fasad, ada darah yang lain. Ketika kita membantah masa haid nggak bisa disaksikan, kan nampak itu. Nah, disuruh dia nggak pakai pembalut kan nampak merah, suruh pakai celana putih, nampak merahnya itu. Kan bisa jadi saksi, dibantah. Walaupun darah bisa disaksikan, tapi tidak bisa dipastikan itu haid. Yang tahu itu haid hanya wanita itu saja, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Nah, kalau suami mentaklik talak itu dengan melahirkan, kalau kamu melahirkan, kamu jatuh talak. Lepas itu istri bilang, aku sudah lahiran. Kata suami, enggak, ini anak yang kamu bawa, anak pinjaman. Ini anak saya sudah lahir, perlu saya kempes. Ini anak saya, berarti saya sudah jatuh talak. Kata suami, tidak. Nah, itu anak kamu pinjam. Ternyata fuqaha tidak tahu ada bahasa pinjam anak. Nah, seperti yang ngemis-ngemis lampu merah itu kan banyak anak pinjaman. Nah, ibunya daripada ribet-ribet mendingan sewakan anaknya. Oke, pengemis dengan dikasih obat kodrek, ya anak tidur ya. Pernah antum lihat menangis-nangis anak orang ngemis? Terik-terik matahari itu ada nangis-nangis ya. Kenapa nggak rewel begitu anaknya? Anak soleha begitu. Diterik matahari di lampu merah, modal payung doang, digendong tuh anak, minta-minta, tenang aja anaknya, nggak ada nangis. Di rumah tuh udah nangis, padahal ada kipas dan sebagainya. Apa penyebabnya? Nah, mereka katakan dikasih obat penenang. Tunggu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Jadi apa anak yang disewakan di lampu merah itu? Rusak. Nah, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah dan kita. Orang tabligh tanggung jawab saya itu. Itu bedanya orang tabligh. Saya yang salah. Nah, kalau kita nggak mau tanggung jawab, takut. Nah, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita bukan ra'in. Oke. Nah, kalau soal hamil dikatakan saya sudah lahiran dan talak sudah jatuh sama saya dan ini anak saya, pada saat itu suami katakan itu anak pinjaman, maka istri tidak bisa dibenarkan hanya dengan sumpah saja. Kenapa? Karena bisa menegakkan saksi atas lahiran. Kalau lahiran bisa saksi. Saksi lahiran adalah
4 orang wanita, atau 2 laki-laki, atau 1 laki-laki 2 perempuan. Pendapat yang kedua, bisa dibenarkan si istri dalam ucapan tersebut dengan sumpahnya, karena wanita itu dipercaya perkataannya perihal yang menyangkut dalam rahimnya, urusan haid, urusan melahirkan, urusan suci. Dalam masalah iddah itu wanita itu dipercaya. Tapi tidak dibenarkan perkataan wanita dalam hal haid dalam masalah taklid talak orang lain. Bukan taklid talak dia. Kalau taklid talak dia terserahlah. Tapi kalau taklid talak orang lain tidak bisa dibenarkan. Contoh, kata suami, jika kamu mengalami haid maka madumu jatuh talak. Nah, kalau kamu mengalami haid maka madumu jatuh talak. Berarti ditaklid talak kepada haid dia, tapi bukan talak dia, talak ghairaha. Nah, maka tidak bisa dibenarkan. Kata istriku, aku sudah haid. Kata suami, tidak. Kenapa nggak bisa dibenarkan? Dicurigai. Nah, istri itu dicurigai dalam mengatakan aku berhaid. Pantas, sangat bisa dicurigai, karena dia mau menang sendiri. Nah, kalaulah wanita itu bisa dibenarkan dalam sumpahnya, berarti kita sudah menghukumi orang lain dengan sumpah orang lain. Ini nggak boleh dalam aturan hukum. Tidak boleh menghukumi orang lain dengan sumpah orang lain. Saya bilang si fulan mencuri. Nah, potong tangan dia. Kata Pak Hakim, coba kamu bersumpah dia mencuri. Saya bilang, wallahi demi Allah dia mencuri. Berarti saya bersumpah. Hukum diputuskan sama orang lain, potong tangan boleh? Enggak boleh dalam aturan Islam. Kaidah hukum adalah bayyinah 'alal mudda'i. Kita yang nuduh, saksi yang harus persiapkan. Dia yang tertuduh baru boleh sumpah. Tidak ada sumpah yang memutuskan hukum kepada pihak lain. Sumpah hanya memutuskan hukum ke pribadi yang bersumpah. Nah, maka dibenarkanlah suami karena perkataannya sesuai dengan hukum asal, al-aslu al-adam. Titik. Lakum soal. Ya. Saya belum paham yang tadi Zat. Yang 2 istri pertama melahirkan bersamaan, dia dapat 3 talak. Iya. Kok bisa dapat 3 talak? Kan dia setelah melahirkan itu kan udah habis masa iddahnya dia. 2 istri pertama ketika melahirkan belum habis masa iddah, karena dia sebelumnya nggak ada punya iddah. Kenapa antum bilang 2 istri pertama habis masa iddah? Kan dia belum iddah. Ini kan kata suami tadi, masing-masing dari kalian melahirkan jatuh 1 talak bagi Kawannya kawannya. Yang 2 pertama ini kan lahiran. Nah, jadi lahiran kawannya ini menyebabkan jatuh talak sama dia. Dia lahir serentak kan? serentak. Nah, kalau lahir serentak berarti menjatuhkan talak, bukan menghilangkan masa iddah. Mana lebih duluan layak dikasih duluan? Ini barang serentak nih. Apakah peluang jatuh talak dulu atau habis iddah dulu? Jatuh talak. Nah, berarti jatuh talak. Iddahnya belum habis. Sedang menjalani iddah. Kuruk berarti. Ya, kuruk. Nah, sedang menjalani masa iddah, datang 2 lagi. Jadilah 3. Nah, beda sama istri yang 2 terakhir. Dia ketika lahiran, dia sedang menjalani iddah, bukan? Karena dia talaknya jatuh 2 istri pertama lahir. Tertimpalah talak sama dia, jatuh dapatlah dia 2 talak. Jadi ketika dia sedang menunggu itu,
dia sudah statusnya muqtaddah, pas lahir habis. Nah, maka kawan di sampingnya tidak bisa menambahkan. Oke, insyaallah. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.